Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dapat terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website GBI Poge Plaza. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi juga hotline 0878 7259 1817 untuk mendapatkan informasi daripada GBI Pondok Gede Plaza. Dan ibadah online selama ini dapat diikuti bersama-sama di Instagram, Facebook, dan YouTube daripada GBI Pondok Gede Plaza. Mohon dapat di-follow dan subscribe masing-masing media sosial. Dan Bapak Ibu Saudara, jika ada permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mempersampaikan permohonan doa tersebut ke kami lewat doa.gbipogeplaza.org atau nomor telepon hotline yang ada. Dan untuk informasi persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke dua rekening yang ada, yaitu rekening BCA dan CIMB Niaga, sesuai dengan tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudara masing-masing. Dan atau dapat juga mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk mengetahui nomor rekening yang ada. Dan di bulan Agustus ini Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam tema Fruit of the Spirit. Mari kita sekali lagi perkatakan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri terjadi di dalam hidupku. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman tambahan terakhir, Bapak Ibu Saudara, untuk informasi lebih lanjut mengenai kapan kita akan kembali mengadakan ibadah offline, Bapak Ibu Saudara dapat terus mengikuti perkembangannya di media sosial yang ada, atau Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor hotline kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kembali masih tetap di online kita. Tuhan Yesus selalu hadir asal hati kita tertuju kepadanya. Hari ini spesial kita diberkati firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Aruna. Saudara boleh menghadapkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya lebih lagi. Mari kita serahkan ibadah pagi ini. Selaku hamba Tuhan, aku menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabarnya? Saya percaya luar biasa. Kita tetap sehat, tetap sukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun kita sekarang ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita beribadah bersama-sama, karena this is the special Sunday service. Karena kita akan merayakan bersama-sama ulang tahun daripada kita semua, Gereja GBI Pondok Gede Plaza yang ke-23. Biarlah kita sama-sama bersukacita di rumah masing-masing. Dan sebelum mulai kita ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama deklarasikan DNA kita. Mazmur 91, kita akan deklarasikan kedua hal ini. 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unit siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91 kita akan deklarasikan. 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan dimintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu sebelah kanan kirimu, happy birthday. Haleluya.
Yang percaya bahwa kita adalah miliknya Tuhan, boleh katakan amin. Yeay. Kita sudah belajar lagu ini dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama di hari ini, Bapak dan Saudara. Ayo katakan, cintamu, cintamu pulihkanku, membuka mataku melihat rencanamu di hidupku. Caramu Tuhan, caramu memandangku sungguh beda dari yang kukira. Yang terbaik kau nyatakan. Ayo katakan bersama-sama, bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan, bekerjalah dahsyat di hidupku. Ku siap. Ayo sama-sama kita melompat memuji Tuhan. Ayo di rumah-rumah katakan, Lord I am yours, Lord I am yours, Lord I am yours, Lord I am yours, Lord I am yours. Caramu memandangku, caramu memandangku sungguh beda dari yang kukira. Yang terbaik kau nyatakan. Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan, bekerjalah dahsyat di hidupku. Ku siap. Musik memuji Tuhan. Lord I am yours, 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 Lord I am. Come on, jump. Celebrate the anniversary of GBI Pondok Gede Plaza. Yeah. Come on, everybody jump in the hall. Yeah. Ayo berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Anggur baru tercurah buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Sukacita melimpah, sorakan haleluya. Ayo katakan bersama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Ayo katakan, hari ini harinya Tuhan. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Telah dipatahkan, mari bersorak, sorakan, hey. Anggur baru tercurah, penuh
tercurah di tempat. Di rumah Bapak Ibu Saudara, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Ayo katakan sebelah kanan kirimu, hari ini, hari inilah harinya Tuhan saat pembebasan. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dikatakan. Ayo bersorak, bersorak, sorakah, hei, anggur baru tercurah. Ayo Bapak Ibu Saudara, penuhi dengan sukacita. Ayo sebelah kanan kirimu, urapi umatnya. Lebih lagi nyatakan, anggur baru tercurah. Kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari satukan hati kita berdoa. Oh ya nana ya shana nanamu. Kami naikkan doa kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat gembala pembina kami Pak Niko Tuhan, para wakil-wakilnya yang ada Tuhan, beserta dengan keluarga besarnya. Kau urapi Tuhan dengan urapan kasih-Mu. Kau urapi Tuhan dengan urapan Roh-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang ajaib dan dahsyat menyertai Tuhan senantiasa Pak Niko, para wakilnya dan keluarga besarnya Bapak. Bapak kami berdoa juga Tuhan buat Karayon 5 kami Pak Sam dan wakil-wakil rayon yang ada Tuhan, beserta Tuhan dengan gembala GBI Pondok Gede Plaza, gembala di gereja di mana kami beribadah Tuhan, Ibu Rahel Tuhan. Kau berkati Tuhan, beserta Tuhan dengan gembala ranting Pak Jo, Pak Silas, para wakil gembala yang ada, pengerja, kabit, gembala-gembalaku Tuhan. Tuhan urapi Tuhan dengan urapan yang sama daripadamu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, keunitian, kesatuan hati ada di setiap kami Tuhan. Bahkan keluarga besar kami semua Tuhan, Kau urapi dan Kau proteksi dengan kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk GBI, untuk Church of God, untuk World Evangelical Alliance Tuhan, untuk Oral Roberts University ya Bapa. Pakai setiap mereka Tuhan menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Urapi dengan urapan Pentakosta yang ketiga Tuhan. Bapak kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk damailah Indonesiaku. Kami berdoa buat Indonesia kami Tuhan, Indonesia tercinta Tuhan. Kami perhadapkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau berkati pemerintahan dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga legislatif, yudikatif, semuanya Tuhan, aparatur-aparatur keamanan yang ada Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan roh yang takut akan Tuhan.
Biarlah Indonesia Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Indonesia Tuhan ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Makasih ya Bapa. Bapak kami bersatu hati sekarang berdoa Tuhan untuk kami semua jemaat-jemaat-Mu. Ayo jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo naikkan doa kita. Yang sudah bisa berbahasa roh, ayo berbahasa roh bersama-sama. Kau berkati Tuhan umat-Mu Tuhan, GBI Pondok Gede Plaza. Di usia ke-23 tahun jemaat-Mu ini ya Bapa, kami percaya umat-Mu semua Tuhan bertumbuh dewasa, bertumbuh Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami berbuah Tuhan, berbuah roh Tuhan, yang buahnya Tuhan dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Bapa, Kau urapi setiap kami masing-masing Tuhan dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu. Oh yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Ada terobosan Tuhan, ada breakthrough Tuhan. Oh berikan hikmat-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang bersekolah, yang berkuliah, yang bekerja, para orang tua yang berusaha, berwirausaha, bekerja, ibu rumah tangga. Berikan hikmat-Mu, sukacita-Mu yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Ayo beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, menyatakan bahwa Tuhan adalah keselamatan Gunung Batu dan kehidupan kami. Kami percaya Kau Bapa yang mendengar, Kau Bapa yang mengenal kami. Dari siapa Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir
Bapak Ibu Saudara, sambil angkat tangan kita di hadapan, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Ku percaya, ayo katakan, ku percaya. Kuasa-Mu, ayo sambil angkat tangan kita. Kuasa-Mu, ayo buka tanganmu Bapak Ibu Saudara, terima kuasanya Tuhan. Terlebih besar, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Wow, kuasa Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan. Ayo sembah. Oh ya Rabo, kuasa-Mu besar,
Hirarabaya shalalabo. Di usia ke-23 tahun GBI Pondok Gede Plus, bawa setiap kami umat-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi bertumbuh dewasa, berbuah. Oh ya Rabaya Shei, kami menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tuhan dalam hidup kami. Oh ya Rabaya Shei, Hinarabo, Yesus Tuhan. Sharabaya rabal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 ab
Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengalir menuntun umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, hidupku bagi-Mu Tuhan. Shalom Jemaat GBI Pondok Gede Plaza yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena Engkau yang terus menjaga kami. Roh Kudus, kuasai kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok seliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, Jemaat GBI Pondok Gede Plaza yang Tuhan berkati. Sebelum kita memulai, saya mengucapkan dulu selamat merayakan ulang tahun gereja yang ke-23. Saya percaya bahwa berkat Tuhan berlimpah karena 10 Agustus besok Anda akan merayakan ke-23 dari perjalanan gereja ini yang didirikan pertama kali pada tahun 97. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. 23 tahun, tentu saja kalau gereja adalah mempelai wanita, 23 tahun adalah usia yang sedang mekar, blooming, sedang indah sekali. Dan saya berdoa waktu jemaat GBI Pondok Gede Plaza sudah mencapai usia 23 tahun, bukan suatu waktu yang singkat, ini panjang. Dan ini sudah tumbuh, gereja sudah tumbuh menjadi calon mempelai yang sedang cantik, sedang blooming, sedang mekar sangat luar biasa. Nah, 23 tahun dianggap sudah dewasa sebetulnya. Dan orang sering bertanya, apa ciri kedewasaan dari seseorang? Apa ciri kedewasaan dari gereja, dari umat Tuhan yang sudah mencapai usia yang pas untuk sebuah pernikahan anak domba? Saudara Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai buah Roh Kudus. Dan kita mengerti bahwa karakter buah Roh Kudus harusnya mendapat sebuah porsi yang cukup banyak disampaikan dari mimbar.
Karena saya percaya bahwa karunia akan membuat Anda bisa selesaikan tugas Tuhan di muka bumi. Tetapi karunia tidak akan bersama dengan Anda waktu Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena di sorga Anda tidak memerlukan yang namanya karunia kesembuhan. Di sorga Anda tidak memerlukan yang namanya karunia untuk menafsirkan bahasa lidah di sana. Bahkan di sorga Anda tidak perlu menggunakan bahasa lidah di sana. Karena Anda bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, semuanya terbuka dan menjadi jelas. Karunia bisa membuat kita bisa cepat selesaikan tugas Tuhan di muka bumi. Tetapi karakter, kehidupan, buah roh itu yang membawa kita bisa ketemu sama Tuhan. Kalau saya ditanya, mana lebih penting, buah roh dengan karunia roh? Jawabannya sama-sama penting. Kalau Anda punya buah roh, tidak punya karunia roh, Anda tidak bisa menyelesaikan tugas Tuhan di muka bumi. Endingnya, engkau juga mungkin berisiko tidak mengalami pengangkatan. Tetapi kalau Anda punya karunia roh, tidak punya buah roh, maka tugas Tuhan di muka bumi dalam hidupmu mungkin selesai. Tapi belum tentu engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Sama-sama buruknya. Dua hal ini tidak bisa memilih. Tapi kalau andai kata, hanya boleh milih satu. Saya pribadi memilih buah roh ketimbang karunia roh. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Yuk kita mau bahas mengenai sebuah cerita mengenai karakter kekristenan yang kita harus miliki hari-hari ini, yaitu bicara mengenai long suffering. Kesabaran, long suffering. Nah, ini yang menarik kalau kita membaca di firman Tuhan. Nah, kita akan membuka sebentar dalam kitab di Galatia, dan kalau sudah bicara mengenai buah roh, tentu saja Galatia 5 akan menjadi acuan kita. Saya membuka dalam surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ke-5 ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ada hal yang menarik soal kesabaran. Long suffering, jadi bertahan dalam sebuah penderitaan yang panjang. Yuk kita mau bahas sebentar sekarang soal yang namanya adalah kesabaran. Saudara Tuhan, kenapa bicara soal kesabaran? Sabar jenis apa sih? Nah, kadang-kadang orang bilang orang yang sabar tuh kalau misalnya dia diem aja, kalau dia dibully ya diem saja, kalau dia mengalami yang buruk ya diam saja. Apa bedanya orang sabar sama orang bisu, Pak, kalau begitu? Saya juga nggak tahu. Tapi kita mau bahas sebentar bahwa kadang-kadang apa konsep kesabaran? Itu kadang-kadang kita menunggu situasi supaya Tuhan bertindak bagi kita. Lebih cepat mengambil sebuah tindakan yang Tuhan tidak berikan sebuah koridor waktunya, kadang-kadang bisa merusak banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, yuk kita membuka sebentar firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah, ditulis oleh Salomo, Pengkhotbah yang ke-10 ayat yang ke-4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan soal kesabaran, apa yang kita mau bahas sebetulnya? Jenis sabar apa? Saya percaya bahwa kadang-kadang kita belajar sabar itu dengan versi dari yang kita pelajari di lingkungan kita. Nah, orang Jawa punya yang namanya parian atau paribasa. Nyebar godhong koro sing sabar sautara. Apa sih artinya? Ya pokoknya kita harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Kadang-kadang kesabaran yang kita belajar itu konsepnya adalah konsep yang kita pelajari di muka bumi berdasarkan lingkungan kita. Padahal kita berkata bahwa kita bicara soal kesabaran, kita belajar dari banyak firman Tuhan bahwa konsep kesabaran apa yang Tuhan mau beritakan sama kita hari-hari ini. Kita belajar kesabaran, ada dua situasi sebetulnya bicara mengenai Galatia 5. Yang pertama adalah menghadapi situasi, yang kedua menghadapi waktu. Nah, apa yang bicara mengenai waktu dan situasi ini? Jadi terkait dengan bagaimana kita menunggu waktu Tuhan, menunggu rencana Tuhan, jadi dengan waktu timeline yang Tuhan tentukan. Ada banyak orang yang bertindak terlalu cepat, ada yang terlambat. Masalah di muka bumi ini menurut saya itu adalah 75% sampai 80% terjadi karena kesalahan dalam ketepatan. Memulai terlalu cepat atau memulai terlambat.
Yang kedua adalah mengakhiri terlalu cepat atau mengakhiri terlambat. Nah, peristiwa ini kadang-kadang merusak banyak hal. Nah, saudara saya Tuhan, kalau kita ditanya, Pak, dosa itu apa? Sebenarnya dosa adalah kerusakan yang berulang, dan berulang. Saya teringat dengan sebuah firman Tuhan dalam kitab Efesus. Yuk kita akan membuka sebentar. Kitab Efesus yang keempat, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, kalau kita meneruskan ayat yang dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu telah menangkan manusia yang lama dan menemui kebinasannya oleh nafsu yang menyesalkan itu. Nah, kalau kita mengerti bahwa sebenarnya dosa adalah kerusakan yang berulang karena manusia lama. Nah, yang menarik adalah saya teringat dengan sebuah sejarah. Anda mungkin pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang terkenal yang namanya Jonathan Edwards dari Inggris. Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan hari itu, dan dia punya gaya adalah gaya yang tipe hamba Tuhan konvensional, yaitu zaman dulu kan khotbah itu dibaca, menuliskan sebuah materi dan membaca khotbah, dan tentu saja hari itu kemungkinan mendapatkan respon yang tidak terlalu baik dari para pendengar atau jemaatnya. Jadi seringkali waktu beliau berkhotbah, cerita mengatakan itu jemaatnya kadang ngobrol sendiri, jemaatnya tidak fokus. Dan saya berdoa selama firman Tuhan disampaikan dalam ibadah ini, engkau fokus untuk mendengarkan. Tapi satu hari, Pastor Jonathan Edwards itu menulis sebuah khotbah dengan sebuah judul yang menarik adalah pendosa di tangan Allah yang murka, The Sinners in the Hands of the Angry God. Dan khotbahnya sudah Anda bisa akses, bukunya ada, zaman sekarang bisa langsung saja Anda mencari digital. Dan apa yang terjadi waktu sudah menyampaikan khotbah ini? Jemaatnya semua teriak, menangis, minta ampun, memukul dirinya, dan bertobat berlutut. Dan uniknya, sang pastor sambil membaca, dia cuma berkata, jemaat yang kasih Tuhan, hormati firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Dia terus berkhotbah tanpa dia sadar bahwa orang sedang bergelimpangan untuk bertobat dan mengaku dosanya. Apa yang ditulis oleh beliau? Isinya apa kira-kira? Begini, bahwa intinya bahwa orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan itu tidak perlu berbuat kesalahan apapun, dia akan binasa sendiri. Karena dia sedang ada di sebuah bidang yang miring. Dan kalau benda ada di bidang miring, oleh karena berat benda itu saja, maka dia akan tergelincir jatuh ke bawah. Jadi orang yang sebetulnya sedang ada dalam konfrontasi dengan Tuhan, melawan Tuhan, sedang berdosa di hadapan Tuhan, tidak menerima Tuhan Yesus, itu sebetulnya dosanya itulah yang akan menarik dia ke bawah, menarik dia semakin hancur dan semakin hancur dan semakin hancur. Makanya kasih karunia Tuhan adalah membuat kita bisa ada sampai hari ini. Kalau saya ditanya, Pak, hukuman apa yang terberat yang diterima orang di muka bumi ini kalau dia konfrontasi dengan Tuhan Yesus, kalau dia menolak Tuhan Yesus, kalau dia tidak sepaham sama Tuhan Yesus? Jawabannya adalah dia semakin hari akan semakin turun, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, dan semakin jahat, dan akhirnya kebinasaan dalam kehidupannya. Itu adalah sebuah hukuman yang sangat amat berat di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang bisa bertobat, bisa pulih, saya percaya orang itu adalah orang yang disayang oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan mau gak ada yang binasa. 23 tahun, ulang tahun gereja Anda, ini bicara mengenai orang yang dewasa, yang mengerti mengenai buah Roh Kudus, soal bagaimana menantikan waktu Tuhan. Saudara Tuhan, kalau kita membaca dalam Mazmur 107, kita membuka sebentar dalam Mazmur 107, ada banyak ayat hari ini, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kan kita punya waktu banyak sebenarnya. Mazmur 107, kita akan melihat ayat yang ke-12, kita berkata bahwa maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Kalau Anda melihat lagi firman Tuhan dalam Mazmur 73, kita mundur sebentar ke belakang. Mazmur 73 ayat ke-18, firman Tuhan berkata,
Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Saudara Tuhan, ini hal yang terjadi yang kita harus mengerti, bahwa kadang-kadang kesalahan yang tidak dimintakan ampun sama Tuhan akan membuat kita semakin turun, semakin jatuh. Jadi kalau ditanya, apakah ini murka Tuhan? Jawabannya adalah pembiaran itu yang berbahaya. Jadi saya percaya bahwa orang yang diperhatikan Tuhan, dijaga oleh Tuhan, hidupnya gak bisa jauh daripada Tuhan adalah orang yang dikasih oleh Tuhan, orang yang terima anugerah besar. Karena kalau sampai Tuhan membiarkan kita dosa, kita akan menarik dengan cepat, kita akan masuk dalam kebinasaan. Puji Tuhan, hari ini kau dan saya Bapak Ibu telah menerima kebaikan Tuhan. Nah, kembali bicara mengenai soal ketidaksabaran yang bisa merusak banyak hal. Yuk kita lihat sebuah contoh. Seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan di 2 Raja-Raja ke-8. Firman Tuhan di 2 Raja-Raja yang ke-8. Bagus sekali di sini. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-7, 2 Raja-Raja ke-8 ayat ke-7. Elisa masuk ke Damsyik. Damsyik itu adalah ibu kota Aram, Suriah sekarang. Saat itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ia dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah Elisa kemari. Dan raja bilang kepada Hazael panglimanya, ambil persembahan, pergi menyongsong abdi Allah Elisa, minta petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Pertanyaannya, apakah aku sembuh dari penyakit ini? Hazael pergi menyongsong Elisa, diambil persembahan berupa segala barang yang indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor onta. Setelah sampai, tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, anakku Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku tanya kepadamu, apa aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepada Hazael, pergi, katakan kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan memperlihatkan kepadaku bahwa Raja Ben-Hadad pasti mati dibunuh. Anda bisa bayangkan kisah ini. Ayat berikutnya, Elisa menatap lama ke depan dan menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku nangis? Elisa berkata, aku tahu bahwa bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kota berkubu kau campakkan dalam api, teruna kau bunuh dengan pedang, bayi kau remukkan, dan perempuan yang mengandung kau belah. Sudah itu berkatalah Hazael, tapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja? Bagaimana dapat melakukan hal sehebat itu? Elisa berkata, Tuhan memberikan kepadaku, engkau akan jadi raja atas Aram. Lalu Hazael pergi tinggalkan Elisa, dan ia sampai kepada tuannya Ben-Hadad dan berkatalah raja kepada Hazael, apa dikatakan Elisa kepadamu? Jawab Hazael, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau raja akan sembuh. Tapi esok harinya Hazael mengambil selai selimut yang telah dicelupkan dalam air dan membentangkan atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael jadi raja menggantikan Ben-Hadad. Saudara Tuhan, lihat baik-baik. Hazael ini adalah seorang panglima raja dari Aram, Raja Ben-Hadad. Dan Hazael mungkin tidak mengenal siapa Tuhan itu. Tapi yang pasti, Elisa adalah murid dari Elia. Elia adalah nabi terbesar nomor 2 sampai hari ini, masih tercatat namanya sebagai nabi penyembahan, the prophet of temple. Musa nomor 1 terbesar, diakui oleh orang Yahudi. Nah, saudara Tuhan, Elia punya Elisa, itu muridnya. Dan luar biasa, ini guru sama murid, waduh, berkejar-kejaran untuk bikin mujizat. Gurunya bikin 16 mujizat, Elisa bikin 32 mujizat. Dan apa yang terjadi? Satu hari Elisa datang, dan namanya kondang sekali, namanya terkenal sekali, sehingga semua orang pengen bertanya masa depan kepada Nabi Tuhan. Nabi Tuhan mewakili Tuhan sendiri. Dan Raja Ben-Hadad, musuh dari Israel, Raja Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Dan dia meminta supaya panglimanya membawa persembahan 40 karung di atas onta. Anda bisa bayangkan, 40 perhiasan barang indah di atas onta, hanya untuk menanyakan kepada Tuhan tentang masa depan. Saya beritahu, Bapak Ibu, Alkitab yang kita punya, ini adalah mutiara yang luar biasa. Ini adalah kekayaan yang sangat amat besar. Ini adalah harta benda yang sangat amat besar. Kenapa? Karena kita dari Alkitab ini, kita bisa mengerti banyak hal. Kita bisa mendengar Tuhan bicara. Kita bisa mengerti Tuhan bicara. Kita bisa mengerti isi hati Tuhan setidaknya. Dan saya percaya, baca Alkitab kita, Anda bisa bayangkan bahwa Raja Ben-Hadad
menyamakan sebuah pernyataan satu kata depan akan sembuh atau tidak dengan 40 perhiasan, 40 karung perhiasan yang atas onta. Dan siapa yang dikirim? Bukan penggawa biasa, bukan prajurit biasa, tetapi adalah kepala panglima, orang yang bersama dengan raja, orang kedua di kerajaan, namanya Hazael. Hazael bertemu dengan Elisa dan bertanya bahwa raja sedang sakit, raja sudah kirim banyak persembahan dan mau tanya satu pertanyaan saja. Ini penyakit sembuh atau tidak? Artinya hidup atau mati? Hidup mati bertanya kepada Nabi Tuhan, sama dengan hari ini. Hidup dan mati bertanya langsung kepada Tuhan Yesus. Dan Elisa berkata, sembuh sih, cuma mati dibunuh. Lihat ya, sembuh sih, tapi mati dibunuh. Hazael itu prajurit biasa dan dia bukan terah raja. Mustahil menggantikan raja. Karena raja zaman dulu biasanya adalah urutan dari kelahiran. Anaknya, cucunya terus. Dan setelah mengatakan begitu, Elisa memandang ke depan karena seorang nabi yang bisa melihat ke depan. Dia mulai menangis dan berkata bahwa kelak engkau akan menghancurkan Israel, membelah perut wanita hamil, meratakan kota, membakar segala hal. Hazael kaget. Peristiwa yang Elisa katakan itu hanya bisa dibuat oleh seorang raja besar yang ada sebagai musuh Israel, yaitu Aram. Hazael bertanya, bagaimana mungkin? Aku ini kan cuma orang kecil, dia menyamakan dirinya dengan anjing. Kelihatan sekali bahwa dia tidak punya terah raja. Lalu Elisa berkata bahwa Tuhan kasih aku pengertian bahwa engkau bakal jadi raja. Terus ya Tuhan, janjinya bakal jadi raja. Ini bisa bayangkan orang biasa, nggak punya terah raja, akan jadi orang nomor 1. Hazael menangkap cerita ini. Dia pergi ke Aram. Dan rajanya bertanya, aku sembuh nggak? Sembuh. Tapi Hazael bukanlah orang yang sabar. Dia tidak mau menunggu waktu Tuhan. Dia tidak mau menunggu apa yang dikatakan dalam nubuatan. Besok paginya, dia ambil sehelai kain, celupkan air, dan dia bentangkan di wajah raja. Dia membunuh Raja Ben-Hadad. Dan apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian, Hazael kelak akan menjadi musuh Israel yang menghancurkan Israel. Terus Tuhan, ketidaksabaran menunggu rencana Tuhan, mempercepat, sama seperti anak bungsu. Warisan milik dia, itu haknya dia, porsi dia, bagian dia, dan hak itu diambil sebelum waktunya. Semua yang diambil sebelum waktunya akan merusak kehidupan kita. Saya berdoa engkau bisa mengerti dan saya bisa mengerti soal ketepatan. Kecepatan bagus, tapi saya beritahu, kecepatan tanpa ketepatan merusak banyak hal. Hari-hari ini banyak orang yang tidak tepat hidupnya. Pada saat Tuhan berkata, engkau harus berkarya begini, dia pergi ke tempat yang lain. Atau engkau berkata, engkau harus berdiam untuk sabat, dia sedang berjalan untuk berperang. Apa artinya? Dia tidak pernah tepat. Waktu Tuhan berkata kepada Saul, engkau harus menghabiskan Amalek, Saul membuat 80% dari cerita dan tidak pernah tepat. Waktu Tuhan berkata kepada Saul untuk menghabiskan orang Filistin, apa yang terjadi? Alkitab mencatat tidak habis. Beda sama Daud. Dengan tepat dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Hazael diberikan sebuah janji oleh Tuhan bakal jadi raja. Apa yang dia buat? Dia percepat waktunya. Endingnya kehancuran di mana-mana. Sesuai Tuhan, kisah yang menarik bahwa Tuhan selalu bicara hati yang tepat. Kadang-kadang ketidaksabaran dalam hidup, menunggu janji Tuhan. Sebab kenapa kita harus belajar janji Tuhan berkali-kali. Dan Tuhan itu bukan manusia, Tuhan bukan Anda, Tuhan bukan saya. Tuhan berjanji dan pasti ditepati. Kisah berikutnya menarik sekali. Kalau kita bicara kisah Hazael, seorang panglima yang dapat janji dan dia mempercepat, kita lihat bagaimana seorang lagi yang terkenal di Alkitab. Kita lihat 1 Raja-Raja yang kedua. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja yang kedua. Kita tahu ada kisah ayat ke-16 sampai ke-44. Saya berkata mungkin Bapak Ibu bisa melihat cukup panjang. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-16 sampai ke-44. Saya ceritakan sebentar. Seorang bernama Simei.
Jadi kita masih ingat satu hari Absalom memberontak kepada Daud. Dan Daud akhirnya demi menyelamatkan rakyat dan punggawanya, dia pergi keluar dari istananya dan dia berjalan dalam kondisi yang sudah tertatih-tatih karena Absalom begitu kuat dan mendapatkan dukungan yang sangat luas di kerajaan. Waktu dia keluar, ada seorang bernama Simei dari suku Benjamin. Dan dia melempari Daud dengan debu, dengan kerikil, dan dia mengata-ngatai luar biasa kepada Daud sebagai penumpah darah karena dia dianggap menfitnah telah membunuh keluarga Saul. Anda bisa bayangkan, Daud punya panglima, Daud punya pahlawan, Daud punya perwira. Dan salah satu pahlawannya bernama Abisai. Anda tahu siapa dia? Ini orang sekali keluar pedang itu bisa banyak orang meninggal. Ini orang luar biasa sekali dipakai Tuhan. Apa yang terjadi? Dia berkata kepada Daud, ini satu orang sudah mengata-ngatai raja, sudah melempari dengan kerikil, menghina, memfitnah, dan dia berkata, ini orang tidak perlu dibunuh, digertak pasti mati. Tapi Daud berkata, jangan sudah, gak apa-apa. Kalau memang Tuhan yang suruh dia bikin seperti sama aku, nanti aku bunuh, malah aku yang salah. Lihat Daud punya jawaban. Setiap dia terima hal gak enak dalam hidupnya, dia berkata, jangan-jangan memang Tuhan yang izinkan. Kalau aku permudah ini, kalau aku lari daripada ini, nanti aku bersalah sama Tuhan. Cerita ini mungkin harus didengarkan oleh kita semua, terutama yang sudah berusia 23 tahun. Kenapa? Belajar untuk melihat situasi. Dan satu hari kisahnya berakhir, Daud akhirnya menang dalam peperangan. Absalom mati terbunuh dan Daud akhirnya pulang kembali ke istana. Lalu tahu siapa yang menyambut pertama kali? Ya Simei itu. Dia minta ampun, dia minta maaf hari itu bahwa dia sudah salah. Dengan penuh penyesalan dia minta maaf. Kita nggak pernah tahu hatinya. Tapi Daud berkata bahwa hari ini adalah hari sukacita. Kita pulang kembali ke istana. Jadi nggak ada yang boleh bunuh Simei, jangan bunuh orang. Nah, tetapi Daud tahu, ini hati orang ini tidak baik. Dan setelah Daud menjadi tua, kita tahu kemudian anaknya Salomo, Sulaiman naik tahta. Dan ini masih muda sekali, dan kemudian Daud itu memberikan kepada Salomo petuah-petuah apa yang dia harus buat supaya tahtanya kokoh. Salah satunya adalah Daud berkata kepada Salomo bahwa di kerajaanmu ini, zaman aku dulu ada seorang bernama Simei. Aku tidak bunuh dia, karena hari itu dalam kondisi kemenangan, perayaan sukacita, ucapan syukur, jadi nggak bisa dibunuh. Ada orang mengatakan Daud itu benci sama Simei sampai mati. Tapi saya percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Daud cuma bilang sama Salomo, kamu hati-hati sama orang ini, perlakukan dia seperti apa yang dia lakukan kepada aku, kata Daud. Jadi selesailah cerita itu, kemudian matilah Daud dalam segala kemuliaan dan Salomo naik tahta. Apa yang terjadi saudara Tuhan? Salomo ini pintar. Dia ingat sumpah ayahnya tidak akan bunuh Simei. Jadi Salomo tidak boleh bunuh. Kenapa? Barang siapa melawan sumpahnya sendiri, dia akan kena. Bapak Ibu dengar baik. Menjadi orang yang dewasa adalah orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini yang harus ditekankan kepada orang-orang percaya. Banyak orang tidak berpegang pada sumpah. Kalau sudah mulai rugi, dia makan sumpah. Dengan mudah yang namanya sumpah dimakan, dilawan. Padahal saya sebagai orang percaya, saya percaya kau dan saya belajar karakter. Kristen itu ucapannya dipegang. Saya mendengar banyak kisah di luar sana. Katanya, ini katanya, saya tidak akan aminkan. Orang-orang Kristen itu yang saya temui, Pak, kalau dikasih yang namanya titipi ucapan, ketambahan, Pak. Dititipi uang, kurang, Pak. Jangan sampai terjadi. Kita banyak mendengar soal berkat, tapi saya percaya hari-hari ini kita harus belajar karakter. Buah Roh Kudus. Apa yang terjadi? Hikmat. Salomo punya hikmat. Dia panggil Simei dan berkata, aku tahu kau jahat sama papa, tetapi aku tidak bisa bunuh kamu karena ada sumpah dari Daud dan itu nggak mungkin dilanggar.
Tapi kan kita sama-sama tahu lah, engkau tuh jahat sebetulnya. Tapi ayahku Daud gak bisa bunuh engkau karena ucapan sumpah. Jadi begini saja, engkau harus dihukum sebetulnya, tapi aku gak bisa hukum engkau karena sumpah. Oleh karena itu, kita bikin kesepakatan. Kamu pulang saja ke daerahmu, ke kampungmu, dan jangan pernah seumur hidup keluar dari kampungmu, dari kotamu. Karena kalau engkau keluar dan menyeberang lembah atau sungai, keluar dari perbatasan, hari itu kau pasti mati. Dan kalau kau mati, jangan salahkan aku. Engkau sendiri yang keluar, engkau sendiri yang akan mati. Simei dan cepat berkata apa? Baik, deal, confirm. Kita baca yuk firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan ayat 39. 1 Raja-Raja kedua ayat ke-39. Setelah lewat 3 tahun, nah ini 3 tahun, makanya harus berjaga-jaga setiap hari. 3 tahun lewat, apa yang terjadi? 2 orang hamba Simei lari dari Simei ke Akis bin Maaka Raja Gad, masuk daerah Filistin tuh. Diberitahukan kepada Simei, ketahuilah 2 orang hambamu sudah lari ke Gad, daerah Filistin. Ayat 40, berkemaslah Simei, dipelanainya keledai, pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya. Lalu Simei pulang dan membawa mereka ke Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad, ia sudah pulang, raja menyuruh memanggil Simei dan berkata, endingnya ayat 46, raja beri perintah kepada Benaya bin Yehoyada, keluarlah Benaya, dipancung Simei hingga mati, dan demikianlah raja itu kokoh di tangan Salomo. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? 3 tahun berjalan. Simei tadi bilang, oke, deal. 3 tahun berjalan. 2 hambanya lari, menyeberang dari Yerusalem, pergi ke Filistin, daerah orang fasik. Hamba zaman dulu itu adalah orang yang sangat berguna, yang dimanfaatkan. Hamba itu bukan manusia biasa zaman itu. Hamba atau budak itu seperti aset, dan dibeli dengan harga mahal untuk diperbudak melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah. Dan hari itu hambanya lari ke Filistin. Dengar baik-baik. Uang kekayaannya Simei, dia punya banyak kekayaan, karena jelas dia punya hamba, pasti dia orang berada, bukan orang miskin. Tapi 2 hambanya, dari banyak hambanya, 2 dari uangnya sedikit dibandingkan dengan total hartanya cuma kecil. Itu pindah ke Filistin. Dia tidak rela. Dia kejar, dia lari, dia ambil hambanya balik. Waktu dia ambil balik, dia lupa dia sudah menyeberangi sungai. Kekristenan kadang-kadang seperti itu. Saya berdoa Anda mengerti kisah ini. Saya nggak tahu di mana uang Anda berada sekarang. Kadang-kadang demi untuk mendapatkan kekayaan kembali, untuk mengambil yang namanya harta kembali, untuk merebut harta kembali, engkau menyeberangi sungai. Engkau menyeberangi sebuah perbatasan. Yerusalem bicara mengenai tempat yang damai sejahtera. Salem, Salum. Tetapi ada tempat Filistin namanya Gad, orang Filistin. Dan hari itu uangnya sudah menyeberang keluar. Dan untuk mengambil uang kecil itu, dana sedikit, banyak orang dengan cepat saja mengambil uang yang bukan haknya. Uang yang jumlahnya mungkin hanya sedikit dibandingkan semua kekayaannya. Dia sanggup meresikokan hidupnya. Dia membuang kehidupannya hanya untuk mengambil berkat 2 hamba. Berkatnya sangat kecil dibandingkan dari semua berkat yang dia punya. Anda sering melihat kisah ini di televisi? Anda sering melihat kisah ini di acara-acara program TV atau media massa atau di koran atau di tabloid? Bagaimana orang hanya untuk uang kecil dia menyeberangi perbatasan kekristenan. Dia rela untuk menjadi orang yang bukan percaya. Dia rela melakukan tindakan bukan orang percaya, melakukan tindakan fasik hanya untuk menyeberang, mengambil berkat 2 hamba. Kesabaran dalam menunggu soal keuangan. Saya tahu pandemi ini di depan mata kita adalah bicara mengenai resesi. Tapi kita tahu bahwa
berkat dalam hidup kita itu datang dari sorga. Dan kita harus punya sebuah karakter untuk mengerti kapan kita bertindak seperti yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita mempercepat. Karena berkat karena datang, Pak. Janji Tuhan mau datang berkat, gak datang berkat, Pak. Uang sudah tipis, saya mau beritahu. Itu garis yang namanya etika, Pak. Saya terobos saja, Pak. Saya beritahu. Endingnya adalah kematian rohani. Meresikokan seluruh kehidupan rohanian. Menyeberang garis batas etika kekristenan firman Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat dua hamba kembali. Dan saya mau beritahu, tidak sebanding. Kadang-kadang orang yang mata gelap berani bertukar keyakinan, berani menjual imannya hanya untuk sebuah pangkat, posisi, yang uang yang sebetulnya di mata Tuhan sama sekali tidak berguna. Saya Tuhan, mungkin kita dengar ini berkali-kali. Mungkin engkau hari ini di situ hanya untuk untung sedikit, engkau berani untuk menabrak firman Tuhan dan semua pagar-pagar yang ada. Endingnya rohani itu bisa mati. Hari-hari ini kita sedang menantikan Tuhan datang kali yang kedua, Maranatha. Dan saya berdoa engkau dan saya mengerti waktunya sudah genap. 23 tahun bukan hal yang singkat. Masa di mana engkau dan saya jadi gereja yang terus akan berdandan cantik, blooming, mekar indah. Biarlah kita punya karakter Kristus seperti ini, buah roh seperti ini. Ada banyak buah roh, kita belajar satu hal saja. Dan saya berdoa, biarlah berkat Tuhan berlimpah untuk engkau dan saya, terutama yang mendengarkan khotbah ini, ikut ibadah pada waktu ini, seluruh jemaat GBI Pondok Gede Plaza, dari gembala, ibu gembala, keluarga, pengerja, aktivis, semua jemaat yang ada. Saya percaya ini saatnya engkau berdandan yang cantik, karena Tuhan datang segera. Jangan mengambil sebuah langkah untuk menyeberang keluar dari Yerusalem. Tetap ada di Yerusalem. Jangan menyeberang. Seperti Hazael yang tidak sabar menantikan sebuah posisi raja, akhirnya merusak banyak hal. Dosa ada kerusakan yang berulang. Kenapa? Karena ketidaksabaran merusak banyak hal, seperti kata Khotbah 10 ayat 4 tadi. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang besar. Hari ini boleh ibadah, boleh mendengar firman Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan berlimpah untuk gerejamu yang sudah memasuki saat ini tahun yang ke-24 besok, berjalan terus dalam kehidupannya, diberkati berlimpah sehingga terjadi gereja yang dewasa, imannya semakin kuat, buah rohnya terus keluar dengan manis dan senangkan hati Tuhan. Berkati berlimpah-limpah seluruh dari penggembalaan yang ada, jemaat yang ada, jadi berkat buat lingkungan sekitar. Dan biar kami memegang teguh konteks kesabaran, menunggu waktu Tuhan yang paling tepat hari-hari ini, karena kami tahu Tuhan datang segera. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih dari hidup. Biarlah berkat Bapa dan Roh Kudus serta kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat ulang tahun ke-23. Sekali lagi, biarlah sukacita ilahi bersama dengan saudara sekalian, dan terus maju, jangan mundur. Haleluya.